Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabbul Alamin, pencipta kita, pemberi rezeki kepada kita, yang memudahkan segala urusan kita, yang memberikan kita nikmat yang tiada henti-hentinya. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan bedah buku fikih zikir pagi petang, dan kita akan mulai masuk dalam penjelasan singkat dari zikir-zikir pagi petang tersebut. Namun sebelumnya ada suatu nasihat yang ingin saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para hadirin hadirat. Itu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ya. Tatkala Nabi memboncengnya di atas suatu tunggangan, tatkala Ibnu Abbas umurnya sekitar 10 tahun, ya, di mana Nabi mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, ya, atau wahai remaja, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Di antara kalimat-kalimat tersebut, kata Nabi SAW, ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fi syiddah." Yang artinya, ta'arraf ila Allah, kenalkanlah dirimu kepada Allah tatkala engkau dalam kondisi lapang, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenal engkau tatkala engkau dalam kesulitan. Saya ulangi, ta'arraf ila Allahi fir rakha, kenalkanlah dirimu kepada Allah tatkala dalam kondisi lapang, ya'rifka fi syiddah, maka niscaya Allah akan mengenal engkau tatkala engkau dalam kondisi sulit, ya. Ini wasiat yang sangat agung, ya. Karena banyak orang yang mereka baru dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam kondisi sulit, tatkala terlilit utang, tatkala sakit keras, ya. Tatkala segala perkara buntu, baru dia ingat kepada Allah, baru dia kemudian solat malam, baru dia kemudian banyak berzikir, banyak bersolawat, ya. Tetapi yang diinginkan oleh Nabi SAW yaitu kita justru mengenalkan diri kita tatkala kita dalam kondisi lapang, tatkala tidak terlalu banyak pikiran, justru kita sisihkan waktu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah kebanyakan kita alhamdulillah dalam kondisi lapang, ya. Ya, maka di saat kita sehat, di saat kita lapang, jangan lupa untuk mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah mengetahui kita semua. Allah mengetahui kita semua, tetapi nanti Allah akan mengenal kita dengan pengenalan khusus, pengenalan spesial kata para ulama, ya. Yaitu bagaimana caranya kita cari muka kepada Allah tatkala dalam kondisi lapang, dalam kondisi lapang. Karena kalau kita senantiasa ingat kepada Allah dalam kondisi lapang, nanti dalam kondisi sulit Allah akan kenal kita. Oleh karenanya para ulama menyebutkan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi lapang. Tatkala dalam kondisi syiddah, dalam kondisi sulit, ditelan oleh ikan paus, maka Allah mengenal Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumat. Dan Dhannun itu Nabi Yunus alaihissalam, tatkala dia keluar meninggalkan umatnya dalam kondisi marah, ya. Mereka tidak mau beriman dan dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya, maka dia pun ditelan oleh ikan paus. Kata Allah, fanada fi dhulumat, maka dia pun menyeru dalam kegelapan-kegelapan. Kata para ulama, Nabi Yunus dalam kegelapan lautan, dalam kegelapan malam, dan dalam kegelapan perut ikan paus, dan dia menyeru dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia mengatakan, sungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang yang berbuat zalim. Sebagian athar menyebutkan malaikat mengenal suara tersebut.
Kenapa suara tersebut sering didengar oleh malaikat tatkala dia dalam kondisi lapang? Maka tatkala dalam kondisi sulit, maka langsung suara tersebut naik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menolong Nabi Yunus alaihi salam. Makanya Allah berkata, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau tidaklah Yunus bertasbih kepada Allah, maka niscaya dia akan tetap berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat, ya. Jadi kalau kita biasa ingat Allah dalam kondisi lapang, kita punya uang, kita umrah, punya uang, kita haji, kita bersedekah, bangun malam, salat malam, cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turun langit ke dunia mencari hamba-hambanya, maka kita bangun, ya. Allah mengatakan hal min mustaghfirin fa'ghfirullah, mana di antara hambaku yang beristighfar akan aku ampuni. Kita bangun cari muka. Hal min sa'il fa'utiya su'lah, apakah ada hambaku yang mohon, aku akan kabulkan permohonannya. Kita bangun. Sehingga Allah mengenal kita dengan pengenalan khusus. Nanti saatnya kita berhadapan dengan perkara yang syiddah, perkara yang berat, maka Allah akan mengingat kita. Sebaliknya kalau di masa-masa lapang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala di masa sulit Allah pun lupa kepada kita, atau Allah tidak, maksudnya Allah tinggalkan kita, ya. Tidak Allah gubris urusan kita, ya. Allah tinggalkan kita. Kita memohon bermunajat tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah merahmatinya, ya. Karena mereka menyebutkan itulah nasib Fir'aun. Fir'aun tatkala dalam kondisi lapang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sempit tatkala akan tenggelam dia ingat kepada Allah, dia bersyahadat. Ya. Falamma adrakahul gharaqu qala annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Tatkala akan tenggelam maka dia berkata la ilaha illallah. Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak bermanfaat. Allah tinggalkan dia. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru sadar wahai Firaun, sebelumnya kau termasuk orang-orang berbuat kerusakan. Disebutkan dalam riwayat hadis dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, waktu Firaun mulai berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah, akan meninggal dunia, maka Jibril segera mengambil pasir, masukkan pasir dalam mulutnya. Jibril khawatir kalau Firaun qomat kamit nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril tidak mau Fir'aun diampuni, ya. Dia ingin Fir'aun mati dalam kondisi apa? Kafir, dalam neraka jahanam kekal selamanya. Maka Fir'aun mulai qomat kamit la ilaha illallah, segera masukin pasir dalam apa? Mulutnya, khawatir jangan sampai Allah merahmati Fir'aun, ya. Jadi para hadirin yang Subhanahu wa taala, mumpung kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi lapang, masih bisa kerja, belum sakit, ya, belum ada halangan, jangan lupa sisihkan waktu untuk baca Quran, jangan lupa sisihkan waktu salat malam, jangan lupa sisihkan waktu untuk zikir pagi petang, ya. Sisihkan waktu, ya. Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian, ya. Jadi agar kita dikenal oleh Allah dengan pengenalan secara khusus. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba menjelaskan kandungan zikir pagi petang secara singkat, sehingga tatkala kita berzikir dengan zikir pagi petang tersebut lebih khusyuk dan lebih menghayati, dan pahalanya insyaallah lebih besar, dan faedahnya lebih dirasakan. Tapi kita mulai dengan zikir pagi, ya. Bagi yang punya buku silakan buka halaman 37, ya. Zikir pagi, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas, yang artinya, ya, di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, di atas kalimat ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin, di atas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim, dan di atas ajaran nenek moyang kita Ibrahim, hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, yang sungguhnya dia adalah seorang yang hanif, seorang muslim, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ini kalau kita ucapkan zikir ini, hendaknya kita renungkan, ya, bahwasanya kita bersyukur kepada Allah di pagi hari, kita membuka pagi kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita berada di atas fitrah Islam, di atas kalimat ikhlas, kalimat tauhid. Betapa banyak orang di pagi hari mereka buka dengan maksiat, ya. Mereka buka dengan berbuat kesyirikan. Banyak orang di pagi hari menyibukkan dirinya untuk, ya, memasang sajen, ya, atau menyembah berhala, ya,
Adapun kita alhamdulillah di pagi hari kita buka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di atas Islam, di atas kalimat ikhlas, di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas agama nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibrahim alaihissalam. Yang dengan kedua tangannya Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung yang merupakan simbol-simbol kesyirikan. Intinya kalimat ini memperbaharui syukur kita kepada Allah di atas tauhid. Karena kita mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah, asbahna ala fitratil Islam, di atas fitrah Islam. Fitrah Islam maksudnya tauhid. Ya, karena seluruh manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap hamba dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Fa abawahu yuwahidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Namun kedua orang tuanya yang mempengaruhi sehingga sang anak bisa jadi Yahudi, seorang anak bisa menjadi Nasrani atau sang anak menjadi Majusi. Asalnya kalau seorang di atas fitrah, dia di atas apa? Islam, di atas tauhid, ya. Kalau kita perhatikan penduduk alam semesta ini, yang Islam lebih sedikit daripada yang tidak Islam. Kita lihat saja yang beragama Nasrani, agama yang jelas-jelas di atas kebatilan, agama yang jelas-jelas di atas kesyirikan, agama yang jelas-jelas dibangun di atas khurafat yang tidak masuk akal, dengan banyak ketidakmasuk akalan mereka. Namun pengikutnya coba banyak sekali, lebih banyak daripada umat Islam. Ya. Kemudian kalau kita kembali lagi kepada umat Islam, sebagian umat Islam masih terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan. Sebagian mereka masih terjerumus dalam praktek-praktek kebid'ahan. Sebagian mereka masih meninggalkan salat. Pagi hari tidak dibuka dengan salat, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, bangun pagi diisi dengan kemaksiatan. Tapi kita bangun pagi, di pagi hari kita memuji Allah dengan membaca doa ini. Jadi maksud saya, seorang tatkala membaca doa ini, dia bisa menghayati dalam dirinya syukur bahwasanya dia di atas tauhid di pagi hari. Ya. Itu karena kalau antum pergi ke sebagian tempat di pagi hari orang sudah sibuk cari sajen, beli sajen di pasar, ya, entah bunga 7 rupa atau apalah macam-macam lah, kemudian dikumpulkan pakai biaya, ya, kemudian dibakar. Kalau dia enggak bakar, nanti dia kualat, ya, dia mungkin akan sial pada hari tersebut atau mungkin tuannya marah sama dia, ya. Sementara kita tidak perlu itu semua, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Taib, zikir yang kedua halaman 39. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridha Muhammad adalah nabiku. Ini kalimat, ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, ya, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ridha dijelaskan oleh para ulama, ya. Ridha antum bisa lihat ridha maksudnya adalah, lihat halaman 42. Lihat halaman 42, makna ridha terhadap sesuatu yaitu qanaah dan merasa cukup serta puas dengan sesuatu tersebut sehingga tidak perlu mencari yang lain lagi. Jadi waktu kita bilang raditu billahi rabba yaitu kita puas, cukup bahwasanya Allah sebagai Tuhanku, tidak perlu mencari Tuhan yang lain. Itu maksudnya ridha. Ridha diartikan oleh para ulama qanaah, sudah merasa cukup, merasa puas Allah sebagai Tuhannya. Ya. Kul aghairallahi abghi rabban. Apakah selain Allah aku harus cari untuk jadi Tuhan? Tidak pantas. Yang pantas jadi Tuhan hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa bil islami dinan, dan aku sudah puas Islam jadi agama, aku tidak butuh dengan agama yang lain. Tidak perlu, Islam sudah cukup. Makanya tidak boleh kita cari hidayah dari kitab-kitab suci yang lain, enggak boleh. Waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca salah satu lembaran dari Taurat, dilihat oleh Nabi marah. Nabi marah kepada Umar. Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab? Apakah kau ragu wahai Ibn Khattab? Ya, sudah cukup Al-Qur'an. Tidak cukup Al-Qur'an, tidak boleh kita mencari hidayah dari kitab suci yang lain. Kecuali Al-Qur'an kurang. Kalau Al-Qur'an kurang baru silakan cari yang lain. Sementara agama Islam sudah apa? Sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Mau apa saja sudah diajarkan, segala kebutuhan dalam kehidupan kita, baik perkara agama, perkara dunia, semuanya sudah dijelaskan dalam Islam. Ya, maka tidak butuh dengan agama yang lain. Agama mana yang mengajarkan zikir pagi petang? Agama mana yang mengajarkan adab makan, adab minum, adab berhubungan dengan istri, adab bertetangga? Ya, ya, tidak boleh berbisik-bisik tatkala dua orang, ada orang ketiga, tidak diajak ngomong. Agama mana yang mengajarkan demikian? Antum baca buku-buku adab, agama mana yang detail seperti Islam? Tidak ada. Maka Islam sudah sangat
sempurna. Kita tidak butuh dengan agama yang lain. Adapun membaca Taurat dan Injil dalam rangka untuk membandingkan, dalam rangka untuk mengkritik, maka ini tidak jadi masalah. Tapi membaca kitab suci yang lain dalam rangka mencari hidayah, mencari petunjuk, maka hukumnya haram. Nabi melarang. Karena kita sudah ridha Islam menjadi agama kita, tidak butuh dengan agama yang lain. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan kita juga ridha bahwasanya Muhammadlah nabi kita, tidak butuh dengan nabi yang lain. Seandainya para nabi hidup, yang lain hidup, mereka akan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain kita cari nabi yang lain? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu melihat Umar baca Taurat? Nabi marah dan Nabi berkata, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali jadi pengikutku. Kecuali menjadi pengikutku, maka tidak butuh dengan nabi yang lain. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam tatkala di akhir zaman, tatkala turun, dia tidak berhukum dengan hukum Injil, tapi dia berhukum dengan hukum Islam. Bahkan dia turun waktu bertemu dengan Imam Mahdi mempersilakan dia menjadi imam, dia mundur, dia mempersilakan Imam Mahdi menjadi imam. Dia bermakmum kepada salah seorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua nabi kalau masih hidup pasti akan menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka buat apa kita mencari nabi yang lain? Karena Nabi Muhammad adalah penyempurna dan diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah SAW berkata, "Dzaqat ta'mal iman." Akan merasakan manisnya iman. Siapa yang merasakan manisnya iman? Man radhiya billahi rabba. Barang siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya, puas, tidak perlu mencari Tuhan yang lain. Wa bil islami dina, dan dia puas Islam sebagai agamanya. Wa bi Muhammadin Rasulah, dan puas Nabi sebagai Rasulnya. Dia tidak perlu kepada Nabi yang lain. Apa keutamaan kita baca zikir ini? Lihat halaman 40. Ya, barang siapa yang mengucapkan zikir ini di pagi dan petang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu yaumal qiyamah. Maka wajib bagi Allah untuk membuat dia puas pada hari kiamat kelak. Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Tatkala dia puas Allah sebagai Tuhannya, tatkala dia qanaah, tidak perlu mencari yang lain, Islam sebagai agamanya, tatkala dia ridha bahwasanya Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka dia puas, maka Allah akan buat dia puas pada hari kiamat kelak, yaitu dengan memberi ganjaran yang besar baginya. Ya. Ini kalimat ini semua orang bisa ucapkan, tapi beda bagi orang yang mengucapkannya dengan penghayatan dan bagi orang hanya mengucapkannya. Semuanya dapat pahala, tapi pahala berbeda-beda. Ya. Kalau Ibnu Taimiyah berkata bisa jadi dua orang solat di saf yang pertama bergandengan, berdampingan. Ya, solatnya sama, waktunya sama, berdampingan, tetapi pahala antara mereka berdua antara langit dan bumi. Maka kita katakan demikian juga masalah zikir. Zikir orang yang hanya sekedar berzikir dengan orang yang menghayati, pahalanya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui isi hati kita. Allah mengetahui isi hati kita. Ya, wa huwa alimun bidzati sudur. Allah mengetahui isi hati dada-dada manusia. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Jadi Allah tahu tatkala kita berzikir sambil menghayati atau tidak, Allah tahu. Maka pahalanya pasti berbeda. Baik, kita lanjutkan zikir yang berikutnya. Zikir yang berikutnya, lihat halaman 43. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Zikir ini datang dalam sebagian riwayat, lihat halaman 44. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana yaqulu idza shalla subhi hina yusallim. Nabi mengucapkannya setelah salat subuh tatkala dia salam. Jadi di antara zikir setelah salat subuh, zikir ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dalam sebagian riwayat umum, lihat halaman 43. Kana idza asbaha qal. Nabi kalau di pagi hari beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi doa ini bisa dibaca tatkala setelah salam, bisa juga kalau pagi-pagi tidak apa-apa. Dua-duanya boleh. Karena datang dalam dua riwayat, ya. Bisa setelah salat subuh, bisa juga setelah salat subuh atau di pagi hari. Enggak jadi masalah. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu kapan waktu zikir pagi. Zikir pagi dimulai sejak adzan subuh dan sampai terbit
matahari. Kalau tidak sempat sampai terbit matahari, masih boleh dilanjutkan meskipun jam 7, jam 8 sampai sekitar 15 menit sebelum azan zuhur. Kalau yang tidak sempat baca setelah subuh, ya, setelah azan subuh. Tetapi semakin cepat dibaca semakin baik, karena semakin cepat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, apa maksud zikir ini? Zikir ini, ya. Zikir ini lihat halaman 44. Kandungannya, zikir ini mengajarkan untuk bersandar kepada Allah dalam menghadapi kegiatan harian. Karena seorang muslim tujuannya dalam kehidupan dunia adalah untuk beramal soleh. Dan dia tidak bisa beramal soleh dengan baik kecuali dengan mencari rezeki, ya. Ya, kalau mau pengajian juga perut lapar kan susah juga, ya. Jadi harus cari apa? Rezeki, ya. Mau umroh enggak ada duit, kapan mau umroh? Cuma ngiler terus lihat iklan umroh, ya. Tapi enggak bisa umroh. Mau hajian juga butuh duit, mau kawin juga butuh duit, ya. Dia mau beramal soleh butuh biaya, ya, untuk menjalani kehidupan dia. Dan kalau dia dia butuh biaya, maka dia harus punya ilmu yang benar agar bisa membedakan mana rizki yang baik dan mana rizki yang haram. Makanya doa tersebut dibuka dengan ilmu dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, karena ilmu yang bermanfaat ini bisa aku bedakan mana rezeki yang baik dan mana rezeki yang haram. Kemudian wa amalan mutaqabbalan, dengan berbekal rezeki tersebut aku bisa menguatkan tubuhku untuk beribadah kepada Engkau ya Allah, maka terimalah amalanku. Ini kaitannya, ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan rezeki yang halal, berkaitan dengan amal soleh yang diterima. Kalau tidak punya ilmu, kita juga terkadang terjerumus dalam bid'ah, dalam amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa para ulama mengatakan dimulai dengan ilmu yang bermanfaat, karena itu kunci. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang bermanfaat, ya, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ucapkan zikir tersebut jangan sambil lalu, ya. Nanti sebagian orang sudah saking hafalnya, dia antum sekarang mungkin pertama-tama baru mulai menghafal agak lambat baca apa zikir pagi petang. Lama-lama antum semakin lincah baca zikir pagi petang. Lama-lama hafal, lama-lama sambil baca WhatsApp bisa zikir pagi petang. Sebagaimana orang kalau solat saking hafalnya Al-Fatihah, dia bisa baca Al-Fatihah pikirannya kemana-mana. Dia canggih saking hebatnya, ya. Dia baca Allahu Akbar langsung otomatis zikir doa istiftah, otomatis Alhamdulillahirrahmanirrahim, meskipun pikiran kemana-mana, tapi mulutnya sudah di setel, sudah jalan sampai waladhdallin amin, ya. Kenapa? Saking hafalnya. Zikir pagi petang juga demikian. Kalau kita sudah semakin hafal, kita keluar dengan mengalir, tapi kita berharap aliran disertai dengan penghayatan. Aliran disertai dengan apa? Penghayatan. Semua orang mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu bermanfaat, rezeki yang baik, amal diterima. Tetapi masalahnya dia renungkan enggak waktu memohon tersebut? Padahal kita waktu berdoa harus merenungkan, menghayati apa yang kita minta, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna Allaha la yastajib du'aan min qalbin ghafilin lah. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai. Tapi kita lanjutkan zikir berikutnya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Yang artinya, ya Allah, dengan Engkaulah kami memasuki waktu pagi, dan dengan Engkaulah kami memasuki waktu sore, dan dengan Engkaulah kami hidup, dan dengan Engkaulah kami mati, dan kepada Engkaulah kami akan dibangkitkan, ya. Kandungannya, ya Allah, dengan Engkaulah kami memasuki waktu pagi, yaitu karena Engkaulah ya Allah kami masuk waktu pagi dalam kondisi di bawah penjagaan-Mu, bergelimang dalam karunia-Mu, tersibukkan dengan berzikir kepadamu, memohon pertolongan dengan nama-Mu, di bawah bimbingan-Mu, bergerak dengan kekuatan dari-Mu, dan bertindak dengan kehendak-Mu, ya. Apa yang saya torehkan dalam kandungan-kandungan ini terkadang saya ambil dari penjelasan para ulama, namun terkadang saya tidak menyebutkan apa sumbernya, ya. Terkadang saya sebutkan, terkadang saya tidak sebutkan karena saya tulis waktu itu cepat-cepat, ya. Jadi maknanya demikian, ya. Allahumma bika asbahna, ya. Ya Allah, dengan karunia-Mu lah aku bisa bangun di pagi hari, aku bisa berzikir kepadamu, ya. Aku bisa bergelimang dengan nikmat dari-Mu, aku bisa bergerak dengan karena aku berzikir karena kehendak-Mu. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabika nahya wabika namut.
dengan Engkaulah kami hidup dan dengan Engkaulah kami mati. Sebenarnya Allah mengatakan kami baru terbangun dari tidur, ya, bisa terjaga dari tidur. Tadinya kami tidur, Engkau bangunkan kami, ya. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kami hidup pun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaikan nusyur, dan kepada Engkaulah kami dibangkitkan. Yaitu kami hanya kepadamu, bukan kepada selainmu kami kembali. Ya, karena mendahulukan wa ilaikan nusyur itu mendahulukan khabar daripada mubtada, ya. Mendahulukan khabar daripada mubtada karena susunan kalimat dalam bahasa Arab dimulai dengan mubtada dan khabar. Tatkala khabar didahulukan sebelum mubtada, maka ini memberikan faedah pengkhususan. Jadi artinya hanya kepada Engkaulah kami akan kembali. Kami tidak akan kembali ke mana-mana, ya Allah. Hanya kepada Engkaulah kami kembali. Maka bersiap-siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai mubtada khabar harus belajar bahasa Arab, ya. Kalau tidak tahu, ya salah sendiri, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi zikir pagi petang itu isinya apa? Pujian dan doa, pujian dan doa. Karena Tuhan kita, Rabb Allah Subhanahu wa taala, suka dipuji dan suka dimintai. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muji Allah dengan pujian-pujian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di padang mahsyar, tatkala semua nabi tidak bisa memberi syafaat. Semua nabi menolak. Nabi Adam menolak untuk beri syafaat, Nabi Nuh menolak untuk beri syafaat, Nabi Ibrahim menolak untuk beri syafaat, Nabi Musa menolak untuk beri syafaat, Nabi Isa menolak untuk beri syafaat. Padahal semua nabi-nabi hebat. Semuanya nabi-nabi hebat. Akhirnya kata Nabi, ana laha, saya akan beri syafaat, saya akan beri syafaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, maka dibukakan bagiku pujian-pujian kepada Allah. La uhsinu hal'an. Saya tidak bisa memuji Allah dengan pujian tersebut sekarang karena belum diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di bawah arsy Nabi memuji Allah dengan pujian-pujian yang Nabi tidak pernah memuji Allah sebelumnya dengan pujian-pujian tersebut. Allah membuka sebagian keindahannya lagi yang sebelumnya tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sifat-sifat Allah tidak ada yang mengetahui secara sempurna, ya. Tatkala di padang mahsyar Allah bukakan sebagian keindahan-keindahannya lagi kepada Nabi yang Nabi tidak tahu sebelumnya, maka Nabi memuji dengan pujian-pujian tersebut. Dan Allah adalah Tuhan yang suka dipuji oleh hamba-hambanya, Tuhan yang suka disujudi oleh hamba-hambanya, Tuhan yang suka dimintai oleh hamba-hambanya. Maka isi zikir pagi petang rata-rata itu pujian dan doa, pujian dan doa. Zikir berikutnya sama, isinya pujian dan doa. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami memasuki waktu pagi dan kerajaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada syarikat baginya. Baginya lah milik kerajaan. Hanya miliklah segala pujian dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yaum. Ya Rabbku, aku mohon kepada Engkau kebaikan yang Kau takdirkan, yang Kau tetapkan pada hari ini. Wa khairu ma ba'dahu, dan kebaikan setelah hari ini. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang Kau tetapkan pada hari ini. Wa syarri ma ba'dahu, dan keburukan setelahnya. Rabbi a'udzubika minal kasal. Ya Allah, Kau berlindung kepada Engkau dari kemalasan. Wa su'il kibar, dari keburukan hari tua. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab di neraka jahanam, wa adzabin fil qabr, dan azab kuburan, ya. Ini pujian dan doa. Kandungannya, ya. Zikir ini isinya doa tapi dibuka dengan pujian. Dan kita tahu di antara adab berdoa adalah memuji Allah, bersolawat, baru kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah isinya doa. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bertawassul dengan ketauhidan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Baru kita minta, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya. Sama salat mayit juga demikian. Rakaat pertama, takbir pertama Al-Fatihah, pujian kepada Allah. Takbir kedua salawat kepada Nabi. Takbir ketiga baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang terbaik, yang terindah adalah doa yang dibuka dengan pujian-pujian, ya. Dan Nabi mengajarkan kepada kita memuji Allah dalam doa ini, dalam zikir ini. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami telah tiba di pagi hari. Banyak orang yang tidak bisa bangun di pagi hari, ya. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah engkau dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau bisa sampai di pagi hari, ya. Kita ternyata alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menemui pagi hari.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa asbahal mulku lillah, dan segala kerajaan alam semesta ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa, intinya kita bersyukur. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan hari ini, yaitu kebaikan yang Engkau kehendaki terjadi pada hari ini, yang Engkau tetapkan bagi orang-orang yang saleh, bagi hamba-Mu yang terbaik, kebaikan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang Kau tetapkan pada hari ini, baik keburukan yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian Rabbi a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan. Lihat halaman 51. Penjelasannya di bawah, halaman 51. Ya Rabb, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan. Kemalasan berbeda dengan ketidakmampuan. Orang yang malas pada hakikatnya ia mampu dan ia memiliki kekuatan, hanya saja jiwanya enggan untuk melaksanakannya. Ini malas nih paling bikin malas ya. Malasan itu bikin malas ya. Malas baca Quran malas. Mau dakwah malas. Saya kadang mau ngetik juga malas ya. Kadang mau ceramah malas, kadang mau ke Astra juga malas. Kita harus lawan ya, harus lawan. Kita mampu, cuma malas. Kadang kemalasan itu datang. Ya. Kalau malas sekali-sekali tidak apa-apa, wajar. Tapi kalau terus-terusan, itulah yang kita berlindung dari seperti itu. Allah, Rabbi, a'udzubika minal kasal. Ya Allah, Kau berlindung dari kemalasan. Kita mampu tapi malas. Ini yang jadi masalah. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah pada yang bermanfaat bagimu dan minta tolong kepada Allah. Harus semangat. Dalam mencari kebaikan akhirat semangat, dalam mencari kebaikan dunia juga semangat. Kalau kerja ya serius semangat ya. Kalau beribadah juga serius semangat ya. Jadi kita berlindung dari kemalasan. Karena penyakit orang biasanya apa? Malas. Kemudian wasu'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan di hari tua. Itu maksudnya apa? Segala perkara-perkara buruk yang muncul di hari tua, seperti pikun, cepat emosi, sifat yang kekanak-kanakan dan lain-lain. Ini terkadang dialami oleh orang yang sudah tua ya. Bawaannya suudzon ya, bawaannya emosian ya. Karena dia sudah tua, mulai pikun ya, mulai enggak bisa berpikir dengan baik, dijelaskan agak susah nyambung ya, bawaannya emosian ya. Semua orang disalah-salahkan. Jangan sampai kita demikian. Berarti dia sudah pikun orang seperti ini. Kita berlindung kepada Allah kalau kita sudah tua, malah semakin dihormati, semakin bijak, bukan semakin kekanak-kanakan. Karena kita tidak memungkiri ada orang semakin tua semakin kekanak-kanakan, ada. Dia telah terkena penyakit ya. Tapi kita ingin orang semakin tua semakin bijak, semakin sabar, semakin bisa memahami karena dia sudah semakin banyak makan garam. Seharusnya demikian. Maka dengan doa ini Allah bisa melindungi kita dari kekurangan-kekurangan yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah tua. Seperti tadi pikun, cepat emosi, kanak-kanakan dan yang lainnya. Ya. Wa adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Aku berlindung dari azab neraka dan azab kuburan. Baik. Paham? Paham atau tidak? Kita lanjutkan doa berikutnya, halaman 50. Zikir berikutnya. Subhanallah. 10 menit lagi qomat ya. Azan ya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk. Yang artinya ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Khalaqtani wa ana abduk, Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu. Dan aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampumu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari keburukan yang telah aku lakukan. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Doa ini disebut dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Dan sayyid ya diambil dari siyadah atau kepemimpinan. Jadi kenapa dikatakan dengan sayyidul istighfar? Karena istighfar yang datang dari Nabi berbagai macam model-modelnya. Ada sayyidul istighfar, ada astaghfirullahalazim, ada rabbighfirli wa tubu alayya, ya, ada Allahumma ghfirli wa atubu, ya, Allahumma ghfirli wa atubu ilaih misalnya. Beberapa sigo atau konteks istighfar. Dan istighfar yang terbaik adalah ini. Makanya disebut dengan sayyidul istighfar. Dia mengungguli cara istighfar yang lain. Kenapa dia dikatakan sayyidul istighfar, mengungguli sigoh-sigoh atau konteks-konteks lafal-lafal istighfar yang lain? Karena dia menggabungkan antara pengakuan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kerendahan seorang hamba.
Jadi hamba dalam doa tersebut mengakui keagungan Allah, dia seorang hamba, dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengakui kekurangannya, kerendahan dia. Bahwasanya dia adalah ciptaan Allah, dia rendah, dia hina. Dan dia melakukan dosa yang tidak bisa dia tinggalkan, dan dia mengakui tidak ada yang bisa mengampuni dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggabungkan antara keagungan Allah dan kehinaan hamba. Maka jadilah dia disebut dengan apa? Sayyidul istighfar. Lafal istighfar yang terbaik. Taib. Adapun keutamaannya, ya. Barang siapa yang baca zikir ini di siang hari dalam kondisi yakin, lalu meninggal sebelum sore hari, maka dia masuk surga. Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan zikir ini dengan penuh keyakinan dan dia meninggal sebelum waktu masa, sebelum waktu sore, maka dia masuk surga. Maka seorang tatkala membaca zikir ini, syaratnya ada dengan yakin. Dan tidak mungkin kita bisa menjalankan syarat itu kecuali kita menghayati. Kecuali kita menghayati apa yang kita baca. Ini semakin menguatkan bahwasanya penghayatan terhadap zikir yang kita ucapkan itu sangat penting. Karena barang siapa yang mengucapkannya dalam kondisi yakin, kalau dia meninggal dia akan masuk surga. Taib. Kita bacakan sebagian kandungan dari zikir ini. Aku akan setia pada perjanjianku, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu. Yang artinya Allah, aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Yaitu janjiku untuk beriman kepadamu, untuk taat dalam menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu dengan semaksimal kemampuanku. Jadi waktu kita baca doa ini kita berikrar, ya Allah, aku berjanji untuk semaksimal mungkin. Namun sebagaimana engkau tahu ya Allah, aku selalu sering gagal ya. Sering apa? Gagal. Kita sudah berusaha tapi terkadang kita dikalahkan oleh syahwat. Terkadang kita jadi tawanan syahwat kita sendiri. Terkadang kita ditawan oleh harta kita, ya. Akhirnya kita nurut sama harta, kita meninggalkan sebagian yang Allah perintahkan. Karena nurut kepada harta, akhirnya kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ditawan oleh istri. Akhirnya gara-gara istri kita melakukan yang haram, akhirnya kita pelit dan yang lainnya, ya. Kita berusaha untuk menjalankan janji kita kepada Allah, namun kita akui kita tidak bisa selamanya demikian. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Ya, artinya apa? Yaitu lihat halaman 53 ya. Halaman 53. Yaitu aku berlindung dari akibat maksiat yang aku lakukan. Karena aku mengetahui bahwasanya maksiat pasti mendatangkan akibat buruk di dunia maupun di akhirat. Justru tidak ada keburukan yang menimpa kita, keburukan apapun, kecuali karena maksiat. Tidak ada kesialan yang menimpa kita kecuali karena maksiat yang kita lakukan. Ini sudah pasti. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kalian, apa saja kata Allah, maka akibat perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah mengampuni banyak dosa-dosa kalian. Kalau setiap dosa musibah kalian tidak akan bisa hidup di atas muka bumi. Tapi Allah hanya berikan teguran kepada sebagian dosa-dosa kalian. Namun segala kesialan, segala kesulitan itu akibat maksiat. Maka kata sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma nazala al-bala illa bidzam. Tidak ada bencana yang datang kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubah, dan tidak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan apa? Taubat, ya. Maka banyak dosa yang kita belum bertaubat darinya. Maka kita berkata kepada Allah, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku tahu maksiatku pasti menimbulkan musibah, pasti mendatangkan musibah kepada diriku, maka aku berlindung kepada Engkau dari akibat buruk maksiat yang aku lakukan. Itu maksudnya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, artinya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari akibat dampak buruk dari maksiat yang aku lakukan. Kemudian abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui segala kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku. Seluruh yang kita rasakan adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya, kecerdasan, ya, kepintaran, kesehatan, ya, kenikmatan berumah tangga, punya anak, ya, kenikmatan ikut pengajian, kenikmatan salat, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Di sini saya tuliskan di atas halaman 53 dalam bahasa Arab, Al-Khattabi berkata, ba'a fulanun bi dzambihi idza ihtamalahu kurhan la yastati'u daf'ahu an nafsihi. Bahasa Arab kalau dikatakan abu'u laka bi dzambi, maksudnya ya Allah, aku memikul dosa-dosa yang tidak bisa aku tinggalkan padahal aku benci dengan dosa tersebut.
Jadi ada dosa-dosa yang kita tahu itu dosa dan itu banyak. Banyak kan kita melakukan dosa, kita tahu itu dosa. Namun kita tidak bisa melepaskannya. Itu maksudnya abu ulaka bidzambi. Artinya ya Allah, aku mengakui dosa yang aku pikul, yang aku lakukan, dan aku benci dengan dosa tersebut, tapi tidak bisa aku tinggalkan. Ada orang terjebak dengan riba, dia tidak bisa meninggalkan. Ada orang terjebak dengan syahwatnya, dia tidak bisa meninggalkan. Ya, dia melihat hal-hal yang diharamkan, melihat film-film porno dan yang lain, tidak bisa ditinggalkan. Itu dosa. Dia beristighfar, kembali lagi. Sudah mau keluar riba, terjebak lagi dalam riba yang lain, tidak bisa dia tinggalkan. Ya. Ada orang tahu rokok itu haram, tidak bisa ditinggalkan. Ya. Kenapa? Karena enak. Ditinggalkan berat. Sudah tahu dalilnya. Ya. Sampai ada orang bilang saya, Ustaz, si fulan suami saya, ya suami saya, saya bilang apa ya? Dia tahu tentang rokok haram, dia hafal ceramah Ustaz tentang rokok haram, tapi dia belum bisa meninggalkan apa? Rokok. Dia tahu tapi tidak bisa. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan, kita benci dengan dosa tersebut tapi tidak bisa kita tinggalkan. Itulah makna abu'u bidzambi. Aku mengakui dosaku yang aku pikul, aku benci namun tidak bisa aku tinggalkan. Kemudian faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, ampunilah aku, ya, karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Siapa yang bisa mengampuni kita? Ya, presiden tidak bisa mengampuni kita. Kalau di akhirat siapa yang mengampuni kita? Mau presiden, mau ustaz, mau kiai, enggak ada yang bisa mengampuni kita. Yang bisa mengampuni kita cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah lafal istighfar yang terindah, maka disebut dengan sayyidul istighfar, yaitu pimpinan lafal-lafal istighfar. Baik, doa berikutnya, zikir berikutnya halaman 54. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ampunan dan keselamatan dalam agamaku dan dalam duniaku. Wa ahli wa mali, pada keluargaku dan pada hartaku. Aku minta keselamatan duniaku, agamaku, keluargaku, istri anakku dan juga hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku, aib-aibku tutuplah. Wa amin rawati, dan tenangkanlah, tentramkanlah hatiku, jauhkanlah aku dari ketakutan. Allahumma fadni min baini yadayya. Ya Allah, lindungilah aku dari depan, wa min khalfi, dari belakang, wa an yamini, dari kananku, wa an shimali, dari kiriku, wa min fawqi, dari atasku, wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu, jangan sampai aku tersiksa dari bawahku. Azan kah? Belum? Sudah? Azan ya? Mau dilanjut lagi apa minggu depan? Lanjut? Atau baca sendiri? Masih panjang ya. Baik, sampai di sini aja dulu, nanti kita lihat. Habis salat kita lanjutkan lagi insyaallah ya, sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita cukupkan ya materi yang kita sampaikan. Kita buka tanya jawab ya. Minggu depan antara kita lanjutkan atau kita mulai lagi Sahih Al-Bukhari. Nanti kita lihat takdirnya bagaimana nanti ya. Ya. Allah alam bisawab ya. Karena masih panjang, lanjutnya juga enggak cukup. Waktunya masih, zikirnya masih panjang. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Di antaranya, Ustaz, boleh enggak mengangkat tangan ketika zikir pagi petang? Tidak diriwayatkan Nabi SAW mengangkat tangan tatkala zikir pagi petang. Meskipun kita tahu dalam zikir-zikir pagi petang itu dua model, berisi pujian dan juga doa. Namun untuk zikir pagi petang Nabi SAW tidak diriwayatkan beliau angkat tangan. Demikian juga tidak diriwayatkan dari para sahabat mereka berzikir pagi petang dengan mengangkat tangan. Oleh karenanya meskipun datang dalam lafal-lafal doa, sebagiannya dalam lafal-lafal doa tapi tidak mengangkat tangan. Sebagaimana Nabi SAW kalau doa masuk WC juga isinya doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith,
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jin, syaitan perempuan, syaitan laki-laki. Namun Nabi tidak mengangkat tangan. Demikian juga tatkala keluar WC, Rasulullah SAW mengatakan ghufranak, artinya ya Allah ampuni aku, dan itu permohonan doa. Dan tidak diriwayatkan Nabi juga angkat tangan. Ya. Sama, Nabi kalau keluar rumah juga tidak diriwayatkan beliau angkat tangan. Padahal di antara zikir keluar rumah adalah doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Allahumma inni a'udzubika an adil au udall au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhalu alayya. Yang artinya Allah, aku berlindung kepada Engkau, jangan sampai aku menyesatkan, jangan sampai aku tersesatkan, ya. Jangan sampai aku mendolimi, jangan sampai aku didolimi, dan seterusnya. Jadi isinya permohonan, namun tidak diriwayatkan Nabi mengangkat tangan. Meskipun hukum asalnya kalau kita memohon kepada Allah, hukum asalnya angkat tangan, karena di antara adab doa adalah mengangkat tangan. Tapi pada zikir-zikir yang Nabi tidak angkat tangan, maka kita tidak usah angkat tangan. Kemudian perlu saya ingatkan juga, zikir pagi petang yang kita baca tidak harus berurutan seperti yang saya tuliskan. Dibaca mana saja enggak jadi masalah, tanpa harus berurutan, yang penting dibaca. Kalau tidak sempat baca semuanya, ya baca sebagiannya. Dan boleh juga dicicil, mungkin sekarang sebelum maghrib baca sebagian, kemudian qadarullah ada tamu harus ngobrol dan macam-macamnya. Kalau tamu udah pergi pada maghrib bisa dilanjutkan yang belum dibaca, ya. Karena waktu zikir petang sampai isya, ya, sampai isya. Apakah dengan rutin melakukan zikir pagi petang akan terhindar dari sihir dan guna-guna? Insyaallah, karena di antara zikir pagi petang adalah berlindung dari kejahatan-kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan rata-rata isinya adalah minta perlindungan kepada Allah dari keburukan yang datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Umum termasuk keburukan para penyihir, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, ya, Allah hindarkan kita dari gangguan-gangguan tersebut. Kalaupun qadarullah kita sudah berzikir ternyata terkena gangguan sihir, maka pasti ada hikmahnya. Tapi insyaallah enggak, karena kita selalu meminta tiap pagi dan petang agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ketika kita berzikir pagi petang yang di dalamnya ada doa-doa, apa kita harus mengucapkan amin? Tidak usah mengucapkan apa? Amin, ya. Karena tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita baca saja doa-doa tersebut, tidak perlu mengucapkan amin. Bolehkah berzikir sambil jalan? Boleh. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Boleh berzikir pagi petang sambil berjalan, sambil duduk, sambil berbaring. Boleh, ya. Ya. Sambil ngopi juga boleh zikir. Jadi bebas, yang penting kita berzikir sambil menghayati, ya. Yang penting berzikir sambil menghayati. Dan mudah, makanya zikir itu ibadah yang mudah, pahalanya besar, namun banyak orang tidak melakukannya. Karena bisa dilakukan, kita naik motor bisa berzikir, kita naik mobil bisa berzikir, ya. Apalagi disetirin orang kita lebih bisa lagi berzikir, ya. Berdiri, duduk, berbaring semuanya bisa berzikir. Ustaz, mana yang lebih afdal atau baik ucapan istighfar di saat waktu senggang? Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Semuanya boleh insyaallah. Semuanya boleh, yang penting apa? Penghayatan, ya. Maknanya berbeda. Astaghfirullahaladzim artinya ya Allah, aku mohon ampunan kepada Engkau yang Maha Agung. Astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah, aku mohon ampunan kepada Engkau dan aku bertobat kepadamu. Nanti dalam buku ini ada masalah istighfar. Mudah-mudahan kalau ditakdirkan oleh Allah minggu depan kita jelaskan, ya. Kalau enggak kita bahas Sahih Bukhari, ya. Tergantung nanti lihat kondisi. Ustaz, apa hukumnya jika sudah tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya karena susah untuk meninggalkannya, yaitu riba? Ya, hukumnya dosa. Sudah tahu masih melakukan, dan banyak kita seperti itu. Sebagian kita sudah tahu tetap saja kita lakukan. Sudah tahu dicatat oleh malaikat, kita cuek-cuek aja. Ya, kadang iman kita lemah, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana ingin bertanya perihal akikah. Bolehkah akikah diganti dengan seekor sapi? Jika boleh, bagaimana perhitungannya, ya? Seingat saya hukum akikah sama dengan
dengan hukum kurban. Hanya saja akikah tidak menerima persyarikatan. Jadi dia boleh kambing, dia boleh sapi, dia boleh apa? Onta. Namun yang afdal untuk akikah adalah kambing, ya. Ya, yang afdal adalah kambing karena dalam hadis disebutkan apa? Kambing, ya. Lebih afdal adalah kambing. Apa? Enggak ada masalah. Kambing betina, kambing jantan, ya, kambing bencong, yang penting kambing. Yang penting kambing, enggak ada masalah. Yang penting kambing. Cuma kata orang lebih baik kambing apa? Kambing jantan karena mungkin lebih gemuk. Itu berarti dilihat dari sisi dagingnya. Tapi mengenai kambingnya bebas, ya. Kambing boleh. Ustaz, bisakah kita berzikir membaca huruf Latinnya karena tidak bisa baca tulisan Arabnya? Tidak mengapa. Tapi harus sisihkan waktu belajar membaca Arab, ya. Insyaallah tidak terlambat, ya. Insyaallah tidak terlambat. Meskipun umur sudah 50, 60 masih bisa, yang penting mau. Yang penting mau, ya. Belajar agar kita meninggal bisa baca Al-Qur'an, ya. Tapi kalau tidak bisa, tidak mengapa, mulai dengan baca Latinnya terlebih dahulu. Ustaz, apakah boleh buku zikir pagi petang dibagikan untuk souvenir pernikahan? Boleh, ya. Ini hadiah kan, kalau kita pernikahan kita kasih hadiah apa saja. Mau hadiah makanan, mau hadiah buku, kita berikan hadiah kepada para hadirin. Boleh, ya. Sebagian orang membeli buku dibagi-bagikan tatkala pernikahan. Tidak jadi masalah. Ini bagus ini, cuma saya tidak tahu jawabannya. Apakah ada doa untuk berlindung keburukan di hari muda, ya? Khusus, ya Allah, aku berlindung dari keburukan masa mudaku. Kamu sudah tua, udah lewat. Tetapi secara umum doa-doa yang kita baca dalam zikir pagi petang, ya berlindung, Kenapa dikhususkan masa tua? Karena masa tua tadi ada keburukan-keburukan yang timbul, ya. Tatkala kita berdoa minta perlindungan, kita masih muda, ya sesungguhnya kita sedang berlindung di masa muda, ya. Sesungguhnya kita berlindung di masa muda. Tapi kalau dia sudah tua, ya Allah, aku berlindung kepada keburukan masa mudaku, ya sudah lewat. Sudah enggak bisa lagi. Kalau kita masih muda, kita berdoa, ya kita sedang berlindung di masa muda. Ustaz, bagaimana hukum akikah dengan memberikan uang sesuai harga kambing kepada yayasan anak yatim? Enggak, jadi ada ibadah yang ditujukan adalah sedekahnya. Ada ibadah yang dimaksudkan adalah sembelihannya. Ya, contoh ibadah kurban pada waktu Idul Adha yang dimaksudkan adalah sembelihannya. Jadi kita menyembelih kambing itu pahalanya besar. Apalagi kalau kambing itu kita yang pelihara sendiri. Kita pelihara, kita kasih makan, kita gemukkan. Ada perasaan kita beribadah kepada Allah tatkala kita yang menyembelih apa? Sendiri. Makanya para ulama mengatakan seorang berusaha untuk menyembelih sendiri. Karena menyembelih kambing itu ibadah. Lebih afdal daripada kalau harga kambing tersebut dia sedekahkan. Ya. Karena ibadah menyembelih ini yang dimaksudkan adalah sembelihannya, bukan dagingnya itu nomor 2. Makanya kalau akikah kita boleh makan, kita boleh kasih fakir miskin, kita boleh hadiahkan. Bahkan kata para ulama boleh dihadiahkan kepada orang kaya sebagai hadiah, bahkan boleh dihadiahkan kepada orang kafir sebagai hadiah. Jadi sebagian untuk hewan kurban bisa kita makan, sebagiannya kita hadiahkan, sebagiannya kita berikan kepada fakir miskin. Jadi ibadah akikah dimaksudkan adalah nyembelihnya. Maka jangan diberikan uangnya kepada fakir miskin, tapi kita sembelih. Nah, dagingnya boleh kita berikan kepada fakir miskin, karena maksud dari ibadah akikah adalah sembelihannya. Apakah zikir pagi petang boleh diulang-ulang dalam satu hari? Jawabannya tidak perlu. Sekali saja sudah cukup. Zikir pagi ada aturannya, zikir petang ada aturannya. Namun barang siapa ingin masih berzikir, ternyata zikir pagi petang cuma butuh waktu 15 menit atau 20 menit, ya, sudah selesai. Semuanya sudah dia baca. Kalau dia masih ingin zikir, maka zikir mutlak, bukan lagi zikir pagi petang. Zikir apa? Mutlak. Dan yang terbaik adalah baca Quran. Baca Quran atau salawat kepada Nabi atau la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, bebas. Tapi tidak disebut lagi dengan zikir pagi dan zikir apa? Petang. Tapi dia bebas, zikir mutlak. Kalau zikir petangnya sudah selesai, zikir paginya sudah selesai, dia boleh berzikir dengan zikir yang lain, bebas. Contoh dalam riwayat disebutkan membaca salawat pagi dan petang. Riwayatnya lemah, hadisnya dhaif. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh bersolawat. Setelah zikir pagi petang kita boleh bersolawat. Namun tidak berdasarkan hadis tersebut. Berdasarkan keumuman Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersolawat. Dan tidak perlu terikat dengan angka 10. Karena hadisnya apa? Lemah. Tapi tetap boleh bersolawat.
Apakah setelah membaca Al-Fatihah dalam salat diisyaratkan berdoa dengan melafalkan ayat-ayat yang sesuai dengan problematika? Saya tidak tahu dalilnya. Saya tidak tahu dalilnya seperti itu ya. Salat saja selesai, kalau berdoa tatkala sujud bisa apa? Berdoa, tatkala sebelum salam juga boleh apa? Berdoa. Dan lebih afdal berdoa kita sebelum salam karena kita masih dalam salat. Kita masih connect langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha kalau kita punya problematika, kita berdoa tatkala apa? Sujud atau tatkala sebelum salam. Seandainya kita setelah salam ingin berdoa boleh, setelah zikir selesai ulama membolehkan kita berdoa. Fatwa Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti boleh, Mufti Mamlakah Arabiyah, Mufti Arab Saudi boleh kita berdoa setelah salat fardu, setelah salat sunnah, tapi tidak dijadikan sebagai kebiasaan bahwasanya itu afdal, tidak, tapi boleh kita berdoa. Orang yang terkena jin, orang yang terkena gangguan jin, garis miring disukai oleh jin. Jadi jin naksir sama dia ya. Ini jangan sampai dia juga naksir ya. Dan kenyataan kalau ada jin naksir sama dia, kemudian dia naksir sama jin tersebut, susah untuk jinnya pergi. Ini kenyataan karena memang jin bisa menampakkan wajah tampan atau bisa menampakkan wajah yang sangat cantik. Sehingga yang tergoda tersebut suka kepada jin tersebut. Dan ini saya bukan omong kosong, kenyataan ada seperti gitu. Ada wanita digoda oleh jin, susah dikeluarin. Susah dikeluarin, keluar masuk lagi keluar masuk. Kenapa? Rupanya dia juga suka sama jin tersebut ya. Kenapa? Karena jinnya jin bule ya. Dan dia ngomong ya, jin bule ya. Karena dia tertarik dengan jin tersebut karena jin tersebut menampakkan jin bule. Padahal mungkin jinnya orang Jawa, mungkin bisa jadi. Jin bisa menampakkan ya. Jadi yang jadi masalah kalau seorang wanita juga suka sama jin, itu lebih susah untuk apa? Dikeluarkan. Maka jangan dia ikuti hawa nafsunya mengikuti jin tersebut. Mana yang lebih baik, merutinkan zikir pagi petang saja atau minta ruqyah ke ustaz? Dua-duanya kerjain, zikir pagi petang dirutinkan dan juga diruqyah ya, juga apa? Diruqyah. Tapi demikian saja kajian kita, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.